Ya what's up guys, halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Oke. Di video kali ini gue bakalan bahas satu laptop yang mungkin ini cukup terjangkau di kalangan masyarakat, cukup terjangkau dan speknya itu lumayan sih kalau menurut gue. Untuk editing itu masih oke-oke aja, untuk segala editing dan game mungkin oke-oke aja, karena ini laptop itu mungkin gimana ya, jadi laptopnya adalah laptop Dell Inspiron 5575. Dell Inspiron ini mungkin kalau nggak salah itu tipe tertinggi, kalau nggak salah Dell Inspiron ini ya, di kalangan, di kasta tertingginya Dell gitulah kalau ibarat kata itu ya, kasta tertingginya Dell kalau nggak salah. Mungkin kalau salah bisa koreksi di bawah. Oke. Nah, jadi laptopnya itu Dell Inspiron 5575. Nah, di sini speknya itu laptop ini mempunyai RAM 8GB dan punya 2 slot RAM, 2 slot, oke. 2 slot RAM. Ini itu RAM bawaannya 8GB, tapi kalian bisa tambah lagi 8GB. Jadi total RAM itu bisa 16GB karena ada 2 slot RAM, oke. 2 slot. Dan untuk harddisknya kapasitasnya 1 TB. Ya mungkin 1 TB itu cukup untuk editor pemula, oke, yang menggunakan Adobe Premiere atau Sony Vegas itu kan bisa aja, oke. Karena ya mungkin masih banyak kendala untuk RAM segini ya, karena laptop ini tuh masih banyak plus minusnya. Untuk plusnya kita di sini udah dapat layar yang enak, yang besar, ya sekiranya cukup lah untuk editing, walaupun agak sedikit kurang. Untuk minusnya, kadang laptop ini itu kebanyakan crash atau gimana ya, ibarat kata itu laptopnya suka ngeblank. Bukan suka ngeblank sih, itu gue juga nggak tahu. Kalau yang gue pakai sih suka ngeblank, tapi untuk sekarang untuk pemakaian setahun lebih, soalnya pas gue editing suka error, kadang error, oke. Itu kadang laptopnya kalau udah panas banget itu error. Nah, si laptopnya itu error, ada tulisannya Windows. Nah, si Windows 10 itu errornya itu langsung ngeblank biru semua. Mungkin untuk kalian para pengguna Windows 10 pernah ya ngalamin hal yang sama seperti ini. Nah, untuk softwarenya itu software kita bebas sih, nggak terlalu bebas, tapi setidaknya kita mau masukin sesuka hati itu nggak akan penuh. Karena apa, 1 TB itu cukup luas lah, ibarat katanya cukup luas dan memuaskan untuk masyarakat biasa atau untuk kantoran, mungkin bisa untuk kantoran juga. Nah, laptop ini tuh gue juga kurang paham ini ada berapa inch ya, layarnya itu berapa inch, tapi yang gue lihat ini lebar banget ya, enak viewnya walaupun belum touchscreen, oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk ke InFocus, misalkan kita mau presentasi nih menggunakan InFocus. Nah, di sini tuh minusnya itu nggak ada soketnya, nggak ada soket untuk si InFocusnya tersebut. Nah, gue juga bingung waktu gue juga mau presentasi. Nah, ini nggak ada nih, gimana? Nah, gue juga harus ada adapternya lagi tuh, harus beli adapter lagi, bisa belinya. Gue juga bingung ya. Yang tersedia di laptop ini ada harddisk apa ya, bukan harddisk sih, itu kaset mungkin untuk install Windows. Ini ada SCART, ini ya, SCART untuk kaset. Ini bisa buat game atau apa gitu kan, nonton film apa, ini bisa. Nah, yang kedua di sini disediakan 3 soket USB. Nah, yang memudahkan kita untuk 3 soket itu, kita misalkan memindahin data dari HP ini, HP ini itu bisa sekaligus. Jadi nggak ada kekurangan di USB-nya karena disediain 3 soket USB. Dan di sini pun tersedia bukan soket sih ini. Ya, kalau setahu gue soket ya. Tersedia soketnya itu soket untuk micro SD yang apa ya? Micro SD yang gede, mungkin yang biasa dipakai di slot SD card lah ini ibaratnya.
disediakan satu slot SD card yang gede ya, untuk biasanya untuk SLR atau kamera. Nah, kita untuk transfer data ini bisa langsung masukin ke slot micro SD-nya. Oke, itulah kelebihannya. Nah, di sini juga support ya, rata-rata mungkin semua laptop udah support ya guys. Sini ada tersedia soket HDMI yang memudahkan kita mencolokkan HDMI ke monitor. Mungkin di laptop ini kurang luas layarnya atau gimana, kita bisa sambungkan sambungkan HDMI ke monitor, itu pasti view-nya bakalan lebih indah. Tapi untuk kalau ke TV sih kayaknya kurang indah sih, gue udah pernah coba itu, waduh, mencolok warnanya itu ya. Mungkin dari pengaturan TV-nya, settingan TV-nya, oke. Dan yang kita lihat satu lagi, satu soket untuk HP, bukan HP sih, untuk headset mungkin ya, earphone bisa. Nah, di sini bisa satu earphone, dan laptop ini support udah ada wifi, mungkin rata-rata udah ada wifi sih ya, wifi, support bluetooth juga, oke. Bluetooth, jadi misalkan kita mau pakai keyboard sama mouse, kita beli baru nih misalkan dari brand ini misalkan yang di kalangan gamers, nah itu kan rata-rata sekarang udah wireless tuh. Kalian bisa di sini udah wireless disambungin ke bluetooth. Nah, ini udah support nih. Udah support, enaknya itu begitu. Jadi gue pengen sambil rebahan nih. Misalkan gue main game pengen sambil rebahan, nah itu kita bisa sambil rebahan di kasur. Karena ini udah wireless bluetooth, oke. Nah, di sini untuk AMD-nya bukan AMD sih, ini tuh apa ya? Pokoknya apa ya? Ini tuh pakai AMD Radeonnya untuk apanya ya itu, gue lupa namanya. Pokoknya ini pakai AMD Radeon dan Ryzen seri kelima. Ryzen seri kelima itu mungkin menurut gue cukup enak ya, walaupun sedikit ada suka dukanya pakai laptop ini tuh. Kadang yang gue gak enak itu ketika gue ngedit, mau render atau mau gue ekspor, tahu-tahu not responding, itu kan itu nggak banget sih kalau menurut gue. Soalnya gue juga di kalangan pribadi sering ngedit untuk project, nah gue tuh selalu keberatan untuk itu ya. Sini AMD Radeon untuk grafiknya AMD Radeon itu enak sih menurut gue, tapi sayangnya belum bisa ultra, baru bisa high doang. Ultra gue belum menemuin caranya untuk ultra. Ini nggak tahu bisa ultra atau enggak sih, gue belum coba, tapi gue cari-cari nggak bisa. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ryzen 5 ini sebenarnya gue kurang suka ya sebenarnya. Gue terbiasa dulu pakai Intel. Gue lebih suka Intel sih sebenarnya, tapi kan ini gimana ya? Ya adanya ini ya udah pakai ini ya, menurut gue lumayan support lah. Tapi kan dulu gue pegangannya Intel tuh enak banget sih, untuk settingannya nggak terlalu ribet, dan enak gitu untuk nyetingnya, oke. Dan di sini bentuknya agak sedikit aneh sih sebenarnya ya, karena yang untuk si kursornya itu, touchscreen kursornya itu dia agak sedikit melengkung di sininya ya, agak sedikit melengkung. Nah, gue juga kaget, dikira ini baterainya melendung gitu kan atau hamil. Nah, ternyata bukan. Emang dari modelnya begini gitu kan. Jadi rata, tahu-tahu dia ngedekok ke bawah, lalu rata lagi. Nah, gue kaget itu kan. Tapi emang modelnya begini gitu. Jadi kalian kalau mau beli jangan kaget lah, gue jelasin di sini. Nah, satu lagi nih yang minusnya itu. Si keyboard ini belum RGB, Mas. Dengan harga segitu keyboard belum RGB. Nah, gue sedikit ya itu nggak terlalu ini sih, tapi kan untuk tampilan gitu kan, ini harusnya dengan harga segitu kita udah dapat keyboard RGB itu harusnya, karena RGB itu menarik perhatian publik, tapi ini nggak ada RGB nya di keyboard. Gue suka RGB tapi sini nggak ada, tapi nggak jadi masalah buat gue. Yang penting ini laptop lancar jaya walaupun sering not responding, oke. Sering error atau crash si software dalamnya, oke.
Nah, jadi videonya segini aja dulu. Buat kalian jangan lupa diklik tombol like, share, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye bye.